Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Yunitasari dengan NIM 1264032032007. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tugas UAS praktik pajak yang diampu oleh Ibu Ayu Wahdanviari Adibah, SE, SY, MH, selaku dosen mata kuliah praktik pajak di kelas Akuntansi Syariah 4E. Baik, langsung saja soal yang pertama. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan berikan analisis saudara dari sisi kebijakan. Apakah alasan diterapkannya pajak final ini? Perlu diketahui, pajak final merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak atau DPP tertentu, yang mana berbeda dengan skema pajak secara umum atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam sepanjang tahun pajak berjalan. Jadi dapat disimpulkan jika PPh final adalah pajak yang tidak diikut sertakan lagi dalam perhitungan PPh terutang tahunan. Hal ini berarti bahwa suatu PPh yang sudah bersifat final maka tidak dapat untuk dikreditkan dengan PPh terutang. Peraturan ini diterapkan karena alasan kesederhanaan dan kemudahan dalam administrasinya. Dilihat dari objek PPh yang dikenakan, umumnya objek PPh tersebut terkait dengan transaksi yang cukup likuid seperti jual beli saham, bunga deposito, ataupun objek yang membutuhkan kemudahan dalam sisi perpajakan seperti jual beli tanah dan bangunan, sewa bangunan, yang mana transaksi ini terkait dengan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, soal nomor 2, diketahui Bejo memiliki usaha dalam bidang perdagangan alat elektronik dengan merek dagang Emoticon. Mulai tahun 2010, Bejo mengajar kewirausahaan di sebuah universitas. Siti bekerja sebagai PNS di Dinas Kabupaten. Sebagai wajib pajak yang baik, Bejo telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bejo dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut. Siti sebagai istri lahir tanggal 15 Februari 1980. Kemudian ada Aminah sebagai anak kandung lahir tanggal 4 Juli 2004. Rahmat sebagai anak kandung lahir tanggal 11 Maret 2008. Indah sebagai anak kandung lahir tanggal 6 Maret 2010. Kemudian yang terakhir ada Slamet sebagai adik ipar lahir tanggal 25 Mei 1995. Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial tahun buku 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dari usaha Bejo. Diketahui penjualan bruto sebesar 2 miliar 50 juta, retur penjualan sebesar 50 juta, maka penjualan neto sebesar 2 miliar. Harga pokok penjualan sebesar 1 miliar 50 juta, maka laba brutonya yaitu sebesar 950 juta. Beban operasional yang terdiri dari biaya gaji sebesar 50 juta, biaya listrik 20 juta, biaya rekreasi 2.500.000, biaya sewa bangunan sebesar 24 juta, biaya sumbangan pembangunan jalan sebesar 2.500.000, biaya administrasi bank atas deposito sebesar 1 juta, biaya lain-lain sebesar 5 juta, maka total beban operasional sebesar 105 juta. Laba operasional dari laba bruto dikurangi total beban operasional menghasilkan 845 juta. Pendapatan atau beban-beban lain, pendapatan bunga deposito sebelum pajak sebesar 15 juta, laba rugi sebelum pajak sebesar 860 juta. Diperoleh dari laba operasional ditambah dengan pendapatan beban lain. Selain dari penghasilan di atas, selama tahun 2010, Bejo juga mempunyai penghasilan lain sebagai berikut. Dividen sebesar 50 juta yang diterima atas saham yang dimiliki Bejo pada sebuah perusahaan yang didirikan bersama rekannya, PT Kosambi. Kepemilikan Bejo di PT Kosambi sebesar 30%. Kedua, honor sebagai pembicara seminar kewirausahaan di Kementerian UKM sebesar 5 juta dipotong pajak sebesar 15% final karena bersumber dari APBN. Kemudian ada gaji honor dosen yang diterima dari Univ
mulia sebesar 15 juta dipotong pajak sebesar 5%. Istrinya bekerja sebagai PNS di Departemen Pertanian dan memperoleh penghasilan sebesar 5 juta per bulan dan pajak yang telah dipotong sebesar 2.058.000 untuk tahun pajak 2010. Penghasilan dari sewa rumah yang dimiliki oleh Bejo kepada sebuah perusahaan senilai 100 juta. Untuk sewa ini, Bejo telah dipotong pajak sebesar 10%. Termasuk dalam penjualan adalah tender dari Pemda DKI untuk pengadaan alat elektronik sebesar 250 juta dengan laba sebesar 100 juta. Atas penghasilan ini dipotong PPh 23 bendaharawan 1,5%. Penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur yang diperkirakan tidak akan berulang tahun 2011. Selama tahun 2010, Bejo telah membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 24 juta. Untuk pajak lain yang telah dibayarkan, Anda harus menghitungnya sendiri. Diminta, A. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. B. Hitung pajak yang masih harus dibayar. C. Hitung angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Baik, langsung kita jawab saja, yaitu yang pertama. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan. Diketahui laba rugi sebelum pajak sebesar 860 juta, rekonsiliasi fiskal yaitu biaya sewa bangunan sebesar 24 juta, biaya administrasi bank atas deposito sebesar 1 juta, biaya rekreasi sebesar 2.500.000. Untuk pengurangannya pendapatan bunga deposito sebesar 15 juta, maka laba rugi fiskal usahanya sebesar Rp872.500.000. Penghasilan lain diketahui gaji honor dosen sebesar 15 juta, penghasilan neto fiskal maka Rp872.500.000 ditambah 15 juta maka hasilnya Rp887.500.000. PTKP di tahun 2010 untuk WP sebesar Rp15.840.000. Untuk yang sudah menikah sebesar Rp1.320.000, tanggungan 2 anak dikali Rp1.320.000 sama dengan Rp2.640.000, maka jumlah PTKP-nya sebesar Rp19.800.000. Penghasilan kena pajak atau PKP sebesar Rp867.700.000, maka PPh terutang 5% dikali 50 juta menghasilkan Rp2.500.000, 15% dikali 200 juta menghasilkan Rp30 juta, 25% dikali 250 juta menghasilkan Rp62.500.000, 30% dikali 367.700.000 menghasilkan Rp110.310.000, maka PPh terutang sebesar Rp205.310.000. B. Hitung pajak yang masih harus dibayar. Untuk PPh terutang tadi diketahui sebesar Rp205.310.000, maka kredit pajak PPh 21 5% dikali 15 juta sebesar Rp750.000, PPh 22 penjualan kepada Pemda DKI sebesar 1,5% dikali 250 juta sebesar Rp3.750.000. PPh pasal 25 sebesar Rp24 juta, maka total kredit pajak sebesar Rp28.500.000, maka PPh kurang pajak sebesar Rp176.810.000. C. Hitung angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. PKP 2010 sebesar Rp867.700.000 dikurang penghasilan tidak teratur sebesar Rp100 juta, maka penghasilan kena pajak teratur sebesar Rp767.700.000. Tarif 5% dikali 50 juta sama dengan Rp2.500.000, 15% dikali 200 juta sama dengan Rp30 juta, 25% dikali 250 juta sama dengan Rp62.500.000, 30% dikali 267.700.000 sama dengan Rp80.310.000, maka PPh terutangnya sebesar Rp175.310.000.
PPh 21 diketahui sebesar Rp750.000, PPh 22 sebesar Rp3.750.000, total kredit pajak sebesar Rp4.500.000, maka total angsuran tahunan Rp175.310.000 dikurangi Rp4.500.000 sama dengan Rp170.810.000. Maka angsuran PPh 25 bulanan sebesar Rp170.810.000 dibagi 12 sama dengan Rp14.234.167. Selanjutnya soal nomor 3. Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2009. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan. Gaji pokok sebesar Rp22 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan sebesar Rp500.000, iuran pensiun dibayar perusahaan sebesar Rp600.000, iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma sendiri sebesar Rp400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil sebesar 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai 5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk tagihan bulan Desember, Rp500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar Rp50 juta. Hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Baik, langsung dijawab saja penghitungan PPh 21 atas gaji. Diketahui gaji pokok sebesar 22 juta, tunjangan mobil sebesar 7 juta, tunjangan rumah sebesar 6 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan sebesar Rp500.000, maka penghasilan bruto sebesar Rp35.500.000. Untuk pengurangannya sendiri, biaya jabatan 5% dikali 22 juta sama dengan Rp500.000 karena maksimal adalah Rp500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri sebesar Rp400.000, maka hasilnya Rp900.000. Untuk penghasilan neto per bulan sebesar Rp34.600.000. Penghasilan neto per tahun 7 dikali Rp34.600.000 sama dengan Rp242.200.000. PTKP di tahun 2009 untuk wajib pajak sebesar Rp15.840.000, untuk yang sudah menikah sebesar Rp1.320.000, tanggungan 3 dikali Rp1.320.000 sama dengan Rp3.960.000. Maka jumlah PTKP-nya sebesar Rp21.120.000. Untuk penghasilan kena pajak PKP Rp221.080.000. Jadi PPh terutangnya 5% dari 50 juta sama dengan Rp2.500.000, 15% dari Rp171.080.000 sama dengan Rp25.662.000, maka PPh terutang sebesar Rp28.162.000. Untuk PPh 21 sebulan sebesar Rp2.346.833. Untuk perhitungan potongan PPh atas bonus, gaji pokok 7 bulan dikali 22 juta sama dengan 154 juta, tunjangan mobil 7 bulan dikali 7 juta sama dengan 49 juta, tunjangan rumah 7 bulan dikali 6 juta sama dengan 42 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan dikali 500.000 sama dengan 3.500.000, bonus 50 juta, maka penghasilan bruto setahun sebesar Rp298.500.000. Pengurangan biaya jabatan 7 bulan dikali 500.000 sama dengan Rp3.500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri 7 bulan dikali 400.000 sama dengan Rp2.800.000. Maka penghasilan neto setahun sebesar Rp292.200.000. PTKP sebesar Rp21.120.000. Maka penghasilan kena pajak PKP Rp271.080.000.
PPh terutang 5% dari 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dari 200 juta sama dengan 30 juta, 25% dari 21 juta 80.000 sama dengan 5 juta 270.000. Maka PPh terutang atas gaji dan bonus sebesar 37 juta 770.000 rupiah. PPh 21 atas gaji tadi sebesar 28 juta 162.000 rupiah. Maka PPh 21 atas bonus sebesar 9 juta 608.000 rupiah. PPh 21 yang harus dipotong sebesar 2.346.833 rupiah. PPh 21 atas gaji bulan Desember sebesar 9.608.000 rupiah. Maka PPh 21 atas bonus sebesar 11.954.833 rupiah. Selanjutnya nomor 4. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasikan dan dibayarkan pada akhir bulan. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan Tita. Untuk yang pertama, penghitungan PPh 21 atas upah yang dibayarkan di akhir bulan oleh Intan. Upah bulan Desember 10 hari dikali 200.000 sama dengan 2 juta. Penghasilan neto per tahun 12 dikali 2 juta sama dengan 24 juta. Untuk PTKP, untuk wajib pajak 15.840.000. Jumlah PTKP 15.840.000. Maka penghasilan kena pajak sebesar 8.160.000. PPh terutang 5% dari 8.160.000 sebesar 408. Maka PPh terutang sebesar 408.000 rupiah. PPh 21 yang dipotong bulan Desember sebesar 34.000 rupiah. Selanjutnya untuk PPh 21 yang dipotong upah borongan Tita. Upah borongan sehari 1 juta dibagi 4 sama dengan 250.000 rupiah. Upah sehari di atas 150.000 rupiah atau batas PKP sebesar 150.000 rupiah. Maka PKP-nya sebesar 100.000 rupiah. Upah borongan terutang pajak 4 dikali 100.000 sama dengan 400.000. Maka PPh 21 terutang 5% dikali 400.000 sama dengan 20.000 rupiah. Selanjutnya untuk soal nomor 5, Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3.000 US dollar. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per 1 US dollar. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Mr. Smith. Perlu diketahui, Mr. Smith masih dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan. Sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh 26 secara final terutang. Dapat dihitung PPh pasal 26 terutang 20% dikali US dollar 3.000 dikali 9.000 per US dollar sama dengan 5.400.000. Soal nomor 6, soal terakhir. PT Arif Jaya yang bergerak di bidang perdagangan barang-barang elektronik dan lainnya melakukan penggadaan barangnya antara lain dengan melakukan impor sendiri. Perusahaan telah memiliki angka pengenal impor API dan selama tahun 2010 melakukan transaksi sebagai berikut. Melakukan impor 200 set komputer dengan harga termasuk freight dan insurance sebesar US dollar 1.300 per set. Bea masuk yang ditetapkan adalah 20% dan pungutan pabean lainnya sebesar 20 juta rupiah. Kurs Menkeu sebesar 9.500 per US dollar dan kurs BI sebesar 10.100 US dollar. Menjual 15 set televisi kepada Pemda Jakarta senilai 30 juta, belum termasuk PPN. Menjual barang elektronik untuk kebutuhan kantor PT Bagus Studio yang baru berdiri seharga 55 juta, termasuk PPN. Memperoleh fee dari pemasangan peralatan komputer dari PT Taruna sebesar 11 juta. Membayar jasa manajemen kepada Mr. Brown
warga negara Inggris sebesar US dollar 15.000, kurs Menkeu sebesar 10.000 per US dollar, dan kepada lembaga manajemen Indonesia sebesar 20 juta. Membayar bunga kepada Bank BCA sebesar 15 juta, Hong Kong Bank Cabang Jakarta sebesar 20 juta, Bank of Singapore sebesar US dollar 100.000, kurs Menkeu sebesar 9 juta per US dollar, dan PT Materials Jaya sebesar 10 juta. Membayar audit fee kepada KAP Mega Mendung sebesar 100 juta rupiah. Membayar biaya sewa atas alat berat sebesar 80 juta rupiah kepada PT Adhikar. Selanjutnya, membayar dividen kepada para pemegang sahamnya dari keuntungan tahun sebelumnya. Besarnya dividen adalah 5.000 per lembar saham. Jumlah saham beredar adalah 300.000 lembar saham. Pemegang saham perusahaan adalah Insinyur Wibawa sebanyak 10.000 lembar saham, CV Abadi sebanyak 30.000 lembar saham, PT Safari sebanyak 75.000 lembar saham. Mengasuransikan gedung yang dimilikinya ke perusahaan asuransi yang berbeda, yaitu ke Loya Insurance di London dengan membayar premi sebesar 500 juta setahun, dan ke PT Asuransi Kita sebesar 200 juta setahun. Membeli semen dari PT Semen Cibonang seharga 250 juta dan menjual kepada Ditjen Pajak dengan harga 300 juta. Menerima pembayaran dividen dari PT Adila sebesar 85 juta, di mana kepemilikan saham PT Arif adalah 15%. Yang pertama, tentukan jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Dalam satu poin bisa terdapat lebih dari satu transaksi. B. Hitung besar PPh yang dipotong atau dipungut. Baik, selanjutnya akan saya jawab. Jadi di sini ada satu tabel yang akan dijadikan satu dari dua pertanyaan. Yang pertama, termasuk jenis pajak PPh pasal 22 dengan tarif 2,5%. Potongan PPh-nya sebesar 74.600.000 rupiah. Kemudian kedua, ada PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% dengan DPP 450 juta, maka potongan pajaknya sebesar 6.750.000 rupiah. Yang C tidak dipotong. Yang D, PPh pasal 23 dengan tarif 2%, maka PPh-nya sebesar 220.000 rupiah. E, PPh pasal 26 dengan tarif 20% dengan DPP sebesar 150 juta, maka PPh potongan atau dipungut sebesar 30 juta. Dan termasuk PPh pasal 23 dengan tarif 2%, maka PPh-nya sebesar 400.000 rupiah. F, BCA dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 2. Terkait dengan Hong Kong Bank Cabang Jakarta diasumsikan merupakan bentuk usaha tetap sehingga perlakuan perpajakan sesuai dengan wajib pajak dalam negeri. Kemudian ada Bank of Singapore berdasarkan tax treaty PPh pasal 26 dengan tarif 10%, maka PPh-nya sebesar 90 juta. G termasuk PPh pasal 23, jasa lain, jasa atestasi, laporan keuangan dengan tarif 2% dengan PPh sebesar 2 juta rupiah. H termasuk PPh pasal 23 dengan tarif 2%, maka PPh-nya sebesar 1.600.000 rupiah. I, Insinyur Wibawa termasuk PPh final pasal 17 dengan tarif 10%, maka PPh-nya sebesar 5 juta. CV Abadi termasuk PPh pasal 23 karena memiliki kepemilikan 10% dengan tarif 15% dengan PPh sebesar 22.500.000 rupiah. PT Safari bukan OP pasal 4 ayat 3 kepemilikan 25%. J. Insurance London PPh pasal 26 dengan tarif 20% dengan PPh senilai 50 juta rupiah. PT Asuransi Kita tidak dipotong. K. Pembelian semen termasuk PPh pasal 22 dan penjualan semen juga termasuk PPh pasal 22. Di mana terkena pajak sebesar 625.000 dan 4.500.000 rupiah. Terakhir, L termasuk PPh pasal 23 di mana terkena tarif 15% dengan jumlah PPh sebesar 12.750.000 rupiah.
Sekian pembahasan soal UAS praktik pajak, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.